negosiasi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai teks cerpen. Anak-anak ada yang tahu nggak apa itu cerpen? Baik, bahasanya Cerpen itu cerita pendek. benar. Tapi itu singkatan ya, Mbak. Jadi, sebentar. Cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Cerpen biasanya berisi kisah yang singkat dan padat, dengan panjang tidak lebih dari 10.000 kata sehingga dapat dibaca dalam sekali duduk. Dalam cerpen, pengarang seringkali fokus pada satu tema atau konflik tertentu. Jadi kita bisa menemukan cerpen dalam kehidupan sehari-hari kita, bisa membuat cerpen dari pengalaman pribadi kita sendiri seperti itu. Selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Ibu mau minta tolong anak-anak buat membacakan ciri-ciri cerpen yang ada di PowerPoint ya. Silakan langsung dibaca. Saya Bu. Ya, silakan Mbak Lydia. Ciri-ciri cerpen yang pertama itu ada fiktif. Ya. Terus yang kedua ada jumlah kata, yang ketiga ada fokus pada satu konflik. Ya, terima kasih, sangat betul ya. Jadi cerita cerpen merupakan cerita yang tidak nyata, biasanya berdasarkan imajinasi penulis. Meski demikian, cerpen seringkali terinspirasi dari kejadian nyata. Terus jumlah cerpen tadi ada berapa? Berapa ya? Betul sekali. Jumlah cerpen pada umumnya memiliki 10.000 kata sehingga dapat dibaca dalam sekali duduk. Lalu fokus cerpen itu fokus pada satu konflik. Jadi ceritanya dalam cerpen berfokus pada satu aspek atau masalah tertentu tanpa mengembangkan banyak subplot. Lalu bisa dibacakan bahasanya? Baik. Untuk ciri-ciri yang selanjutnya itu ada keterbatasan tokoh, alur singkat, dan gaya bahasa sederhana. Baik, betul sekali. Jadi keterbatasan tokoh pada cerpen biasanya hanya dimiliki 1-3 tokoh utama dengan penggambaran yang tidak terlalu mendalam. Kemudian alurnya sangat singkat yang bersifat langsung dan sederhana sehingga seringkali mengikuti urutan waktu yang jelas. Kemudian ada gaya bahasa yang sederhana. Biasanya cerpen cenderung sederhana dan padat, memudahkan pembaca untuk memahami cerita. Lalu yang terakhir ada meninggalkan kesan mendalam. Meskipun singkat, cerpen seringkali menyampaikan pesan moral yang ada dalam cerita tersebut. Seperti itu. Jadi anak-anak kesini sudah tahu ciri-ciri cerpen? Baik, kita lanjut. Selanjutnya ada unsur intrinsik. Coba Mbak Delia bisa dibacakan. Baik Bu. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah elemen yang membangun cerita dari dalam. Beberapa unsur pentingnya meliputi tema, gagasan utama yang menjadi inti cerita. 2. Tokoh dan penokohan, karakter dalam cerita dan cara pengarang menggambarkan sifat serta perilaku mereka. 3. Latar. 4. Waktu dan suasana di mana cerita berlangsung. 4. Alur atau plot, urutan peristiwa dalam cerita termasuk pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. 5. Sudut pandang, perspektif dari mana cerita disampaikan, misalnya orang pertama atau ketiga. 6. Amanat, pesan moral atau nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada pembaca. Baik, terima kasih Mbak Delia. Jadi unsur intrinsik itu ada berapa anak-anak? Yang pertama alur, sudut pandang, amanat, keseluruhan. ya. Jadi yang pertama itu ada tema. Jadi tema itu ya yang membangun cerita dari dalam. Beberapa unsur pentingnya meliputi tema, gagasan utama yang menjadi inti cerita. Lalu yang kedua ada tokoh dan penokohan, karakter dalam cerita dan cara pengarang menggambarkan sifat serta perilaku mereka. Jadi biasanya pada cerpen itu terdapat tokoh hewan. Biasanya tuh misalnya tokoh kancil, buaya, sapi, dan kerbau. Lalu ada latar tempat, waktu, dan suasana di mana cerita berlangsung. Biasanya kan kalau kancil menggambarkan ceritanya itu ada di hutan seperti itu. Lalu ada
perspektif dari mana cerita disampaikan, misalnya orang pertama atau ketiga, lalu amanat. Jadi dalam seperti yang dikatakan tadi sebelumnya, cerpen itu biasanya berisi pesan moral atau nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi bukan hanya sekedar hiburan, tetapi kita juga bisa mendapatkan ilmu atau pesan moral yang disampaikan oleh penulis. Seperti itu. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Coba Mbak Asih bisa tolong dibacakan dengan suara yang agak keras ya. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik mencakup faktor-faktor luar yang mempengaruhi karya sastra, seperti latar belakang penulis, konteks sosial dan budaya saat cerita ditulis, serta nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Ya, jadi unsur ekstrinsik ada berapa anak-anak? Ada 5. Yang pertama, Struktur cerpen. selanjutnya, Orientasi. lalu, Komunikasi. terus, Evaluasi. Resolusi. jadi di dalam unsur ekstrinsik itu terdapat 5 struktur teks cerpen, yaitu yang pertama ada struktur. Cerpen umumnya terdiri dari beberapa bagian penting, misalnya gambaran keseluruhan cerita. Lalu yang kedua, orientasi, pengenalan latar dan karakter yang ada di dalam cerita tersebut. Lalu yang ketiga ada komunikasi, pengenalan masalah atau konflik. Biasanya kan kalau di dalam cerpen itu terdapat masalah yang terjadi di dalam alur ceritanya. Lalu ada evaluasi, munculnya konflik yang semakin memuncak tuh. Jadi dalam cerpen itu sendiri, ketika kita sudah menemukan puncaknya, itu akan semakin menarik perhatian kita untuk terus membaca. Lalu ada resolusi, penyelesaian masalah dan akhir cerita. Jadi di dalam cerpen itu biasanya endingnya atau akhirnya itu bisa ada penyelesaian. Jadi poin yang keempat ada refleksi diri. Banyak cerpen yang menggambarkan situasi kehidupan sehari-hari yang memungkinkan pembaca untuk merenungkan pengalaman pribadi mereka. Ketika kita membaca cerpen, tanpa kita sadari, kita juga menyadari bahwa nilai-nilai yang disampaikan dalam cerpen itu bisa mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian ada jenis cerpen. Jenis-jenis cerpen, tolong ya, Mbak Titi bisa dibacakan? Baik Ibu. Jenis-jenis cerpen. Cerpen menurut Flash Fiction, fiksi kilat. Cerpen ini sangat pendek, biasanya terdiri dari 300 hingga 750 kata. Meskipun tidak ada batasan pasti, fiksi kilat ditulis dengan tujuan untuk menyampaikan cerita secara singkat dan cepat. Yang kedua, cerpen drabble merupakan jenis cerpen yang super singkat, hanya terdiri dari 100 kata. Tujuan penulisan cerpen drabble adalah untuk menguji kemampuan penulis dalam mengekspresikan ide secara ringkas namun bermakna. Dan yang terakhir, cerpen anekdot. Cerita ini berisi elemen komedi dan biasanya menggambarkan situasi lucu atau menggelikan. Cerpen anekdot tidak memiliki batasan kata yang ketat, tapi umumnya terdiri dari 1 hingga 3 paragraf. Selanjutnya, Masih ada lagi ya Bu? masih ini tadi. Berikutnya ada cerpen fabel. Dalam cerpen ini, tokoh utama biasanya adalah hewan yang berbicara dan berperilaku seperti manusia. Cerita fabel seringkali mengandung pesan moral dan pelajaran hidup. Cerpen panjang. Jenis cerpen ini memiliki jumlah kata yang lebih banyak, bisa mencapai 5.000 kata hingga 10.000 kata. Cerita dalam cerpen panjang cenderung memiliki plot yang lebih kompleks dan penuturan yang lebih santai. Berikutnya ada cerpen realistik. Cerita ini mencerminkan kehidupan nyata dan menggambarkan karakter serta peristiwa yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, cerpen fantasi. Cerita ini mengeksplorasi dunia imajinasi dengan elemen-elemen fantastis seperti makhluk mitos atau sihir. Baik, terima kasih Mbak Titi. Jadi itu yang tadi yang sudah dibacakan oleh Mbak Titi termasuk dalam jenis-jenis cerpen. Dengan menggali berbagai jenis cerpen ini, penulis dapat memilih genre yang sesuai dengan ide cerita mereka. Sementara pembaca dapat menikmati variasi cerita yang disajikan oleh penulis cerpen.
cerpen. Seperti itu. Nah, pertemuan kali ini kita sudah membahas mengenai unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, ciri-ciri cerpen, jenis cerpen, dan manfaat cerpen. Selanjutnya, biar tidak mengantuk, Ibu akan memberikan kalian tonton video. Kalian mau menonton video atau tidak? Ya. Baik, sebentar. Baik, mohon perhatian ya anak-anak. Jadi sekarang kita akan menonton cerita pendek yang mengisahkan tentang kura-kura sombong. Jadi nanti teman-teman atau anak-anak bisa menyimak isi dari cerpen tersebut ya. Kura-kura sombong. Di sebuah danau, hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Alangkah indahnya langit itu. Andai aku bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini hanya memperlambat jalanku. Aku tidak suka. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Hei burung merpati, bisakah kau membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Baiklah, kami akan membantumu mewujudkan impianmu. Kami akan mencari batang kayu dan kau hanya perlu menggigitnya. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sekalipun kau membuka mulutmu, karena itu akan membuatmu terjatuh. Tenang saja, aku akan menggigitnya sekuat tenaga. Setelah menggigit batang kayu, sepasang burung merpati itu pun memegang kayu di masing-masing ujungnya, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan kura-kura sangat gembira. Kura-kura lain yang melihatnya dari bawah berdecak kagum dan berteriak kepadanya. Wah, hebat sekali kau dapat terbang di atas sana, kura-kura. Kura-kura yang sudah merasa hebat itu pun berniat membalas pujian tersebut dengan sombong. Tentu saja. Kura-kura lupa dengan pesan burung merpati. Ketika ia membuka mulutnya, gigitannya terlepas. Alhasil, kura-kura pun terjatuh ke tanah. Tidak. Untungnya, kura-kura memiliki tempurung keras yang melindunginya. Ia menyesal karena telah menyepelekan apa yang sudah ia miliki dan tidak mengikuti pesan dari sepasang burung merpati tersebut karena kesombongannya. Baik anak-anak, dari video yang sudah ditampilkan tadi dan sudah disimak oleh anak-anak, pesan moral apa yang dapat diambil oleh anak-anak? Ada yang berani untuk menjawab? Saya. Silakan. Tidak. Ya, jadi pesan moral dari video tadi itu kita janganlah berbuat sombong atas apa yang kita lakukan selama ini. Betul sekali. Jadi dari video
video yang tadi sudah ditampilkan, kita tidak boleh menjadi orang yang apa?